تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل بما كنتم تعملون Suaranya beda banget. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير خلصت. شكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Hafid, for your Quran station, ya. Masya ya. Barakallahu fikum. Moving on to Yamin, tidak. Yamin. Yes, Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, first of all, let's thank to Allah for all His mercy and blessings so we could be attending this session. Salawat and salam is given to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, companion, his family, his companion, his families, his followers until the end of the judgment. Alhamdulillah, I would like to convey, I think this for the opening remarks in the Bahasa.
in order for everyone to understand fully for this session. Terima kasih kepada Abu dan Ibu sekalian karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas perkenan untuk mengikuti sesi kita di pagi hari ini, yaitu adalah informasi terkait dengan sosialisasi ataupun persiapan ujian daripada Cambridge English Qualification, yang mana ini merupakan salah satu ujian yang diselenggarakan oleh Al-Huda Islamic School sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan dalam rangka untuk mengukur ketercapaian daripada proses pembelajaran bahasa Inggris di Al-Huda Islamic School, terkhusus untuk program yaitu TIC Amerika Europe. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Agung yang berkenan dari mitra kita dari Al-Huda yang berkenan nanti akan menyampaikan terkait dengan apa itu CEQ, sehingga nantinya anak-anak kita mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif dalam rangka mempersiapkan ujian yang akan mereka lakukan di tahun ajaran ini. Dan juga kepada teman-teman manajemen daripada TIC Amerika Europe serta manajemen Al-Huda Islamic School yang ikut serta membersamai kita pada sesi ini, dan kepada Abu dan Ummu sekalian yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk mendengarkan dan mengikuti program kita. Harapan kita bersama bahwa insya Allah Ta'ala mudah-mudahan sesi ini dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dan juga persiapan buat anak-anak kita, bisa memberikan berkahan pada kita semua, sehingga hasil yang kita harapkan dari proses pembelajaran anak kita di akhir tahun pembelajaran mereka di kelas akhir ini dapat berjalan dengan baik. Demikian mungkin sebagai pembuka. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ustaz Mustafa Yamin, as the opening remarks. For the opening remarks. Now moving on to the next agenda, we'll have CEQ, Cambridge English Qualifications Familiarization, presentation from our partner, International Language Program, or ILP, delivered by the Central Exam Manager, Bapak Agung Dewanto. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Ustaz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Mustafa Yamin atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, dan juga pada segenap pengurus Al-Huda Islamic School, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua murid-murid Al-Huda School yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan info session pada pagi hari ini. Pertama, saya merasa senang dengan diberikan kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya adalah Agung Dewanto. Saya adalah Cambridge Exam Manager di ILP. Jadi ILP adalah test center yang dipercaya untuk menyelenggarakan Cambridge CEQ, Cambridge English Qualification, dan ID kami adalah ID 270. Dan di sini saya memohon izin kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan penjelasan tentang materi info session dari ILP Test Center mengenai Cambridge Examination yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu selama kurang lebih dalam 30 menit ke depan. Ustaz, saya izin share screen, Ustaz. Anggap hari ini ada resmi dari jadi yang izin pamit apabila ada tindakan anak, perilaku anak, silakan yang kurang berkenan, mohon maaf. Ditunggu sebentar Pak Agungnya. Oh ya. Itu aja.
Oh, iya. Koordinasi selanjutnya boleh. Siap, siap. Jazakallah khairan ya Ustazah ya atas dedikasinya selama ini. Kami pun Ana ya dan seluruh manajemen mohon maaf apabila selama bekerja sama ya kita berkomunikasi tentunya ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, Bismillah Ustadz bagaimanapun Fajar. nanti di tempat barunya ataupun di tempat berkarir barunya, insya Allah mudah-mudahan tetap sukses ya kita doakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mungkin sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu bisa memute-kan audionya, tidak mengganggu posisi ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Session pagi ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok pembahasan. Apakah bisa dilihat screen saya, Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Ustaz. Ya. Bisa, Ustaz. Oke. Ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah kita akan membahas mengenai CEFR atau CFR dan Cambridge Assessment English. Lalu dilanjutkan dengan apa itu Cambridge English Qualification dan kenapa harus Cambridge English Qualification. Kemudian kita akan membahas Cambridge Exam in detail. Lalu apa yang akan dilakukan setelah apa yang akan didapat setelah melakukan exam. Dan bagian akhir nanti akan ada kesempatan untuk dan ada sekalian untuk bisa ke Cambridge Exam ini. Nah, yang pertama adalah apa itu CFR? CFR itu adalah Common European Framework of Reference, dalam bahasa Inggris CFR, dan CFR ini adalah suatu standar yang digunakan di seluruh dunia untuk menentukan tingkatan kemampuan berbahasa. CFR merupakan rangkaian penjelasan mengenai kemampuan yang dapat digunakan untuk berbagai bahasa. Jadi CFR ini akan memudahkan bagi siapapun yang bergerak dalam bidang pengajaran dan pengujian seperti guru, pelajar, dan juga termasuk orang tua untuk melihat tingkatan dari berbagai kualifikasi. Dan hal ini berarti bahwa pengusaha dan juga institusi pendidikan lainnya dapat dengan mudah membandingkan Cambridge English Qualification yang dimiliki oleh pesertanya itu dengan ujian lain negara yang menjadi tujuan mereka. Nah, CFR memiliki 6 tingkatan. Kalau Bapak Ibu lihat di screen sini, dari yang paling pemula itu adalah Pre-A1, hingga yang paling tertinggi itu adalah C2, yang diperuntukkan bagi mereka yang telah menguasai suatu bahasa. Nah, CFR ini menggambarkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar bahasa pada setiap levelnya. Cambridge Assessment English telah terlibat dalam penelitian dan pengembangan dari CFR ini semenjak tahun 1970-an. Nah, pertanyaan kita berikutnya adalah siapa Cambridge Assessment English? Jadi Cambridge Assessment ini adalah bagian dari University of Cambridge di Inggris. Dan ini merupakan departemen non-teaching yang dimiliki oleh University of Cambridge. Jadi Cambridge Assessment English ini adalah organisasi yang tujuannya tidak serta-merta untuk mencari laba, tapi juga mereka ini memberikan bantuan dalam pengembangan bahasa dan telah memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun dalam penilaian bahasa Inggris. Maaf, screen-nya apakah masih bisa dilihat, Bapak Ibu? Maaf, Ustadz Dimas, sepertinya saya tidak bisa melihat screen yang saya share. Mungkin bisa dibantu.
Oke, kita lanjutkan. Jadi Cambridge Assessment English telah membantu jutaan orang untuk belajar bahasa Inggris dan membuktikan kemampuan mereka. Pak Agung, boleh di-unmute sebentar, Pak. Sudah dijadiin co-host ya. Bapak silakan share screen-nya lagi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Apa bisa dilihat sekarang screen-nya? Sudah bisa dilihat screen-nya sekarang? Ya. Baik, keuntungan yang pertama adalah better progression atau perkembangan yang lebih baik. Jadi di sini karena pembelajaran bahasa dapat merupakan suatu proses yang panjang, maka penting untuk memiliki tahapan yang teratur sebagai tujuan akhir. Cambridge English Qualification menyediakan fokus dan kecepatan untuk tetap membuat para pelajar termotivasi pada setiap tahapannya. Setiap kualifikasi memiliki target pada suatu level khusus dalam Common European Framework or Friends atau CETA. Standar yang digunakan di seluruh dunia untuk mengukur kemampuan berbahasa. Jadi Cambridge English Qualification menawarkan perjalanan panjang dari level yang tadi kita lihat bersama, level pre-A1 atau starters, hingga C2 atau C2 proficiency. Keuntungan berikutnya adalah real life communication skills, yaitu kemampuan berkomunikasi yang nyata. Jadi semua ujian didasarkan pada situasi nyata dan menguji keempat kemampuan berbahasa. Jadi nanti akan diuji bicara atau speaking, kemudian menulis, writing, membaca, reading, dan mendengar atau listening. Jadi ini akan mempersiapkan para pelajar untuk ujian, membantu mereka mengembangkan kemampuan yang mereka butuhkan di dalam dan di luar kelas. Semua ujian berisi topik dan latihan yang memotivasi dengan tujuan membuat pembelajaran menyenangkan dan efektif. Lalu keuntungan yang ketiga adalah accepted valued worldwide, atau diterima dan dihargai di seluruh dunia. Jadi Cambridge English Qualification dikenal di ratusan universitas di dunia, perusahaan, dan juga pemerintahan. Cambridge English Qualification diyakini sebagai bukti nyata dan dapat dipercaya mengenai kemampuan berbahasa Inggris. Cambridge English Qualifications adalah tanda keunggulan bermutu tinggi untuk membuka pintu pada pendidikan lebih tinggi dan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi kalau saya persingkat di sini adalah Cambridge English Qualification ini akan dapat berguna mengapply visa. Inilah hal-hal yang dapat digunakan. Keuntungannya adalah positive impact on learning and teaching. Berikan dampak positif pada pembelajaran dan pengajaran. Cambridge English Qualifications dirancang khusus untuk pelajar usia sekolah dan didukung oleh penelitian ekstensif mengenai bagaimana anak mengembangkan kemampuan berbahasa. Topik dan task dalam ujian dirancang untuk menguatkan pembelajaran dalam kelas dan memiliki dampak positif pada pengajaran dan pembelajaran. Lalu keuntungan yang terakhir adalah
support for learners and parents. Jadi ada dukungan bagi pelajar dan orang tua. Dengan penunjang yang tepat, mempelajari suatu bahasa merupakan perjalanan yang menyenangkan. Jadi Cambridge English Assessment telah mengembangkan suatu materi pembelajaran yang sangat beragam. Berdasarkan penelitian mengenai cara terbaik seorang anak belajar, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Cambridge Assessment English juga mendukung para orang tua dalam perjalanan pembelajaran. Jadi orang tua akan bisa mengetahui pengembangan progres kemajuan anak-anak mereka. Jadi Cambridge English ini menyediakan berbagai aktivitas di luar. Data mengenai Cambridge Assessment English. Jadi sampai hari ini sudah ada lebih dari 60 juta exam dan tes yang dilakukan, ya. Lalu lebih dari 50.000 sekolahan sampai hari ini yang telah menggunakan CEQ dan lebih dari 20 pelajaran digital yang didukung oleh Cambridge Assessment English, dan ada sekitar 5,5 juta Cambridge English Qualification dan tes yang diambil. Lalu Cambridge English Qualification ini diterima dan diakui lebih dari 20.000 di seluruh dunia, dan akhir adalah exam dan tesnya telah dilakukan di lebih dari negara di seluruh dunia. Nah, Cambridge English Qualification pre A1 terus di paling bawah, hingga yang paling tinggi itu adalah 2. Jadi setiap ujian dirancang dengan teliti untuk menggabungkan kemampuan pada level sebelumnya. Ini ada yang jadi satu dan lainnya itu berkaitan karena semakin akan. Jadi setiap ujian dirancang dengan teliti untuk menggabungkan kemampuan pada level sebelumnya dan menyiapkan dasar bagi keberhasilan di masa depan. Setiap ujian memiliki spesifikasi kemampuan yang sangat detail dapat dikuasai pada setiap tingkatan. Hal ini membantu menyusun kurikulum pembelajaran bahasa dan memberi ide yang jelas mengenai cara terbaik mempersiapkan siswa pada setiap tahapan pembelajaran mereka. Tabel ini jadi hanya sekedar jadi Cambridge English Qualification tidak memiliki batasan umur pada setiap levelnya. Peserta ujian dapat mengikuti ujian pada saat mereka telah siap. Namun karena isi dari ujian sekolah, maka pesertanya ini memang lebih cocok dan lebih tepat untuk peserta ujian sekolah. Seperti contoh misalnya B1 for School Preliminary. Itu tidak sesuai untuk kandidat yang usia dewasa. Yang tadi sudah disebutkan, ada reading, menulis writing, mendengarkan listening, dan berbicara speaking. Jadi hal ini memiliki dampak positif dalam pengajaran dan pembelajaran, karena mereka memastikan bahwa teacher telah melatih mereka semua kemampuan bahasa dalam pengajaran, termasuk kegiatan berkomunikasi, dan pelajar mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam berbahasa secara efektif dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah yang akan dilakukan di Al-Wildan International Schools. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah A2 Flyers. A2 Flyers ini adalah untuk anak. Dan nanti format examnya itu adalah seperti yang bisa dilihat di screen.
Untuk reading dan writing kurang lebih itu 40 menit. Nanti ada listening-nya itu sekitar 25 menit. Speaking 7-9 menit. Untuk CFR levelnya adalah A2. Dan secara keseluruhan nanti total examnya itu adalah sekitar 70 menit. Share video mengenai A2 Flyers. Mohon maaf, apakah video yang dapat dilihat? No, we cannot see it. Oh, okay, just can you see it now? Yes. Okay. But there is no sound in the video. Mr. Agung, if you want to share the audio in this video, once sharing the slide, just click the share audio or share sound. Oh, sorry. You cannot hear the audio. No. We just can see the video, but we cannot hear the audio. Oh, probably sorry. I try it again. Sorry, everyone. Let me start again. Pre-A1 starters, A1 movers, Can you hear it now? Yes. learner's language journey. Children between the ages of 6 and 12 can take these exams to start learning English in a fun and practical way. The exams for young children are interactive, colourful, and activity-based, so it doesn't their confidence step by step. At pre-A1 starters, children can spell their name and say how old they are. L-U-C-Y, I am Nate. A1 movers is the next step in the journey. Children at this level can answer questions about their everyday life. Who do you play with at school? I play with my friend Julia. The next level up is A2 flyers. Here they are able to build and link sentences with words such as because, and, then. What did you enjoy most about today? The trip to the museum because I love science. They are also able to talk about things they have done. There is no pass or fail. Instead, children receive a certificate with shields that recognise their achievements in all 4 language skills. They are a real celebration of what children can do. After taking the qualifications for young learners, students can go on to develop their English by preparing for A2 Key for Schools. At this level, a learner can start having conversations with English speakers. Pre-A1 starters, A1 movers, and A2 flyers help children around the world take their first steps towards learning English and lay the foundations for their future success.
Baik, itu tadi penjelasan sedikit mengenai A2 Flyers. Dan selanjutnya adalah B1 Preliminary for School. Untuk B1 Preliminary for Schools, exam formatnya adalah sebagai berikut. Reading dan writing sekitar 90 menit. Listeningnya 36 menit. Speaking 10 menit. Dan CFR levelnya adalah B1. Dan tes formatnya nanti adalah paper base. Number of papernya adalah kurang lebih 3 lembar. Dan total keseluruhan exam itu adalah sekitar 100. Sedikit video mengenai B1 Preliminary for School. B1 Preliminary intermediate level qualification that shows students have mastered the basics of English. At B1 Preliminary for Schools level, learners will improve their fluency and be able to watch TV in English. They'll be able to agree or disagree and discuss alternative plans with their friends. I don't agree with you. I think it will be faster getting to town by train than by bus. Students will also learn how to express their preferences. Do you prefer my friends because they are more fun than my parents? How about you? After taking B1 Preliminary for Schools, students can go on to improve their English further by preparing for B2 First for Schools. At this level, they will learn how to express their opinion and will have the language skills they need to travel and work in an English-speaking country. Cambridge English qualifications help students develop their English language skills step by step. They help learners prove their skills to the world and lay the foundations for their future success. Untuk ada video untuk preliminary course, dan di screen ini Bapak Ibu juga dapat lihat ada link support dari Cambridge. Jadi ini adalah materi exam untuk bisa dilihat untuk latihan mengikuti. Jadi nanti saya bisa share ke Kak Dimas atau Ibu Evi link ini, jadi nanti Bapak Ibu bisa share ke anak putra putri Bapak, latih dulu di exam. Dan level yang terakhir nanti di international school adalah B2 first. Untuk exam formatnya berbeda dari sebelumnya. Di sini reading dan writing terpisah 75 menit. Writingnya 80 menit. Reading 40 menit. Dan speakingnya nanti adalah 40. Jadi seiring semakin tingginya level, ujian semakin sedikit lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa pelajar sedang mengembangkan kemampuan mereka dan penilaian dilakukan dalam lebih banyak kemampuan bahasa. Karena itu jadi akan menjadi lebih lama pemberian exam. Dan CFR levelnya adalah B2. Tesnya nanti adalah berbentuk quiz. Jumlah lembaran soalnya kurang lebih ada 4. Dan total exam ini adalah kurang lebih sekitar 200.
Sorry, Mr. Agong. Yes. Sorry for interruption, but your Yes. sound is not clear. Yeah, maybe check the internet connection or your speaker, please. Okay, thank you. Your sound still goes up and down. Okay. Can you hear me now? Yeah, for now it's better. Yes. Yes, okay. Bapak Ibu maaf, saya ulang lagi untuk B2 First for School. Formatnya berbeda dari ujian yang sebelumnya. Di reading dan writing-nya sudah dipisah di sini. Untuk reading nanti sekitar 75 menit, writing-nya 80 menit, listening 40 menit, dan speaking selama 14 menit. CFR levelnya nanti adalah B2, dan tes nanti akan dilakukan dalam paper-based formatnya. Jumlah lembaran soalnya nanti kurang lebih ada 4, dan total keseluruhan exam ini kurang lebih sekitar 200 menit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat perbedaan dengan flyers dan preliminary, tinggi levelnya semakin lama ujian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa putra-putri Bapak Ibu mau mengembangkan kemampuan mereka, penilaian yang nanti akan dilakukan akan lebih banyak menilai kemampuan. Mari kita lihat video B2 First Spot. Work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, B2 First and B2 First for Schools prove that students have the language skills they need to communicate in an English-speaking country. It's the next step in the journey after B1 Preliminary for Schools and is recognised by thousands of employers and universities around the world. At B2 First for Schools level, students will be able to follow a conversation, write emails, and talk about what people like to do on holiday. Most people go on holiday in the summer because the weather is warm, and they usually do things they wouldn't do at home, like going on boat trips, visit famous sites, and eat local food. Students will also learn how to express and justify their own views and opinions. Angela, do you think teenagers are too young to teach other people? Yes, I think teenagers are too young to teach other people. I don't think they have the knowledge to teach unless they go to university. B2 First gives students the confidence to prepare for higher level qualifications, such as C1 Advanced. At this level, students will have the knowledge and fluency to go to university or work in an English-speaking country. Cambridge English qualifications help students develop their English language skills step by step. They help learners prove their skills to the world and lay the foundations for their future success. Sorry, Mr. Agong, are you still with us? Hello?
Are you still with us? Yes, I think I cannot see everyone here. No, we still can see you. The video has finished. Yeah, I'm sorry. I think I got a little bit problem here. Oh yeah, okay. Sorry everyone. Let's continue again. Tadi adalah B2 First for School. Dan selanjutnya untuk level YLE, Starters, Mover, dan Flyers, para peserta akan mendapatkan sertifikat seperti yang dapat dilihat di screen. Dan untuk level ini tidak ada fail. Hal ini untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri dari peserta dalam berbahasa Inggris. Jadi, tadi sudah disampaikan di video, peserta akan menerima nilai berupa recite 1-5 untuk setiap bagian tes, listening, speaking, reading, dan writing. Ini akan menunjukkan pencapaian mereka dan di mana kekuatan dan kelemahan mereka. Hasil dengan 1 skill berarti anak tersebut dalam keterampilan, 4 atau 5 skill berarti dalam keterampilan tersebut dan menjawab banyak pertanyaan dengan tepat dan level selanjutnya. Ada bagian belakang dari sertifikat, gambaran lebih rinci arti dari setiap apa hubungannya dengan CFR, apa yang dapat dilakukan seorang anak atau peserta pada level tersebut. Lalu setelah exam untuk level dari atas, nilai Cambridge English memberikan hasil yang sehingga siswa, guru, dan orang tua dapat melihat secara tepat bagaimana performa mereka dalam tingkatan CFR dan dari ujian ke ujian. Di Cambridge English Scale, Cambridge English Scale didasarkan pada penelitian bertahun-tahun dan memberikan penjelasan lebih ya. Ini nanti range nilai itu akan berdasarkan dari kalau misalnya B1 range-nya itu adalah 10 sampai 110 dan begitu selanjutnya. Jadi informasi ini akan memungkinkan siswa dan juga pengajar untuk mengambil langkah lanjutan pada area-area yang bermasalah, lalu memonitor kemajuan dari didik atau peserta exam. Yang sangat penting bagi kesusahan. Dengan cara ini, para siswa bisa menjadi lebih aktif terlibat pembelajaran dan mencapai kepercayaan diri dalam berbahasa asing sejalan dengan mereka menuju ke yang selanjutnya. Untuk level YLE, saya tambahkan secara keseluruhan tidak memiliki hasil terperinci dalam Cambridge English Scale. Hal ini disebabkan karena ujian ini peruntukan bagi young learners atau anak-anak yang dirancang untuk lebih memotivasi dan Islamic School adalah ada hasil gagal atau fail. Sebaliknya, para peserta menerima sertifikat dengan tadi untuk setiap skill yang mereka kerjakan. Jadi maksimum skill yang diterima adalah untuk setiap skill. Mulai dari level A2 Key for School dan berikutnya ke atas, dari for schools, B2 for school. Kandidat akan menerima statement of result. Ini ada di
screen sebelah. Dan untuk contoh sertifikat nanti seperti disebutkan. Keduanya ini akan menunjukkan skala Cambridge English dan juga skor untuk setiap level. Jadi kalau dilihat total skor di sini ada 206, sementara untuk setiap skill atau itu reading 207, writing 29. Jadi hasil ini akan memudahkan untuk melihat skill mana yang membutuh lebih banyak seiring dengan mereka menuju level. Peserta atau kandidat juga akan diberikan grade dan level CFA mereka. Dragong, sorry for interruption again. Yes. Your sound cannot be heard clearly. Oh. So may check the internet connection or the headset. Yes. Or we may move to the question and answer session if possible also. Oh, okay. I think we will finish after this. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sekolah-sekolah yang telah MI Mas sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. We move to question and answer session. Hand or writing the question in the chat box. There is a question that came to me here privately that if CEQ is wajib untuk kelas 6, this will be explained later inshallah by the second or the following agenda from Ms. Avi also. We talk about the implementation of untuk kelas 9 dan kelas 12 akan melakukan ujian di level apa? 9 and 12 is high school, yes. Yeah. Will be I think doing. Mr. Milad, I think the Q&A session just in the end, maybe after my session. Yeah, because I think some questions will be answered directly in your presentation, right? Yeah, because it's related also the implementation, right? Okay, so should we move to the other agenda then first, and then we go back to the question and answer session? Okay, thank you, Mr. Algo. Please stay with us in the meeting so we can have a discussion at the end. We move to our following agenda by Ms. Avi. The presentation is about the implementation of Cambridge English qualification. Ms. Avi, the floor is yours. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu-Umu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan informasi lebih untuk implementasinya, kemudian registration, examnya di kelas berapa, tanggal berapa, kemudian exam fee-nya, ya. Baik, saya coba share screen untuk mempersingkat waktu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung secara general, keseluruhan juga terkait CEQ. Mungkin saya tidak usah terlalu panjang lebar lagi ya untuk terkait CEQ. Di sini mungkin saya hanya summary-kan saja. Oke.
tadi sudah disampaikan bahwa untuk SD itu adalah levelnya di YLE Flyers, kemudian SMP itu PET, SMA RCE. Oke, ini saya skip saja ya. Tadi sudah disampaikan format examnya apa saja, listening, reading, writing, speaking untuk Flyers. Ini sertifikatnya untuk Flyers kelas 6 SD, ya. Dia berupa shield ya. Di sini kalau 5 shield terpenuhi berarti kemampuannya baik, maksimal ya. Nah, ada kriterianya nanti penjelasannya. Oke, untuk yang SMP itu adalah P1 ya, PT for School. Ini tadi juga sudah dijelaskan examnya apa saja. Ini sertifikat Ananda. Kemudian untuk level PET selain sertifikat ada keterangan lebih detail untuk resultnya ya, untuk reading, writingnya semua ada di sini statement of result. Kemudian untuk SMA itu adalah B2 FCE. Ini juga exam format examnya, kemudian certificate, statement of result. Nah, saya langsung ke sini bagian ini, abu-abu sekalian. Untuk di TICAE standar kita untuk lulusan anak-anak TICAE itu sebagai berikut. Untuk SD pada saat mereka lulus mereka mempunyai CEQ Certificate Cambridge English Certificate level Flyers ya, dan ini mandatory. Kemudian tentu nanti ada School or National Certificate. Kemudian untuk SMP itu adalah level PET for schools ya, yang B1. Ini mandatory juga. Kemudian ada School or National Certificate. Nah, untuk SMA itu levelnya FCE for schools, mandatory ya. Kemudian ada School or National Certificate, ini untuk mereka yang mengambil level 3 Foundation Diploma untuk kelanjutan ke UK Uni secara online, atau yang mengambil A-Level dan IELTS Certificate. Tapi ini optional ya, kalau untuk yang level 3 Foundation Diploma, A-Level or IELTS Certificate ini hanya mereka yang mengambil program tersebut. Oke, namun CEQ ini adalah mandatory bagi kelas akhir untuk program TICAE. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa ini adalah untuk General English ability, mengukur kemampuan berbahasa students ya, dan ini lifetime ya, artinya tidak ada expired untuk sertifikatnya, dan tadi kegunaannya juga bisa untuk apply visa, untuk berbagai macam, untuk portfolio siswa, dan bahkan untuk yang SMA level FCE itu bisa untuk kelengkapan mendaftar di university ya. Oke. Kemudian kapan examnya? Oke, CEQ exam untuk tahun ini yang SD kelas 6 itu 3 April 2027. Kemudian untuk SMP PET kelas 9 ya, itu 10 April 2027. Nah, untuk SMA FCE for Schools di kelas 12 ini ada 2 sesi. Ada yang di bulan Desember, di 12 Desember 2026, dan ada yang di 10 April 2027. Karena ada beberapa siswa kita yang membutuhkan kelengkapan-kelengkapan lebih awal untuk mendaftar universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau mendaftar scholarship. Nah, itu biasanya di Januari atau Februari itu sudah diminta kelengkapan-kelengkapan. Nah, maka itu kita untuk SMA, kita membuka exam itu, mengadakan exam di 2 sesi, di Desember dan April. Ya, bagi yang tidak ada kepentingan dokumen atau sertifikat yang mendesak, kami merekomen mengikuti yang April ya, supaya lebih panjang juga persiapannya. Namun jika mendesak, maka
mengambil yang di Desember. Dan untuk yang sesi Desember pun akan berbeda juga nanti jadwal pembelajaran kelas persiapannya ya. Oke, nah ini terkait dengan CEQ exam. Tadi pesertanya untuk yang SD di kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Nah, untuk kelas 12 ini jika sudah mengambil IELTS atau dia memilih mengambil IELTS, itu tidak wajib mengambil FCE ya. Namun bagi yang tidak mengambil IELTS harus mengambil FCE. Dan nanti untuk IELTS pun kami akan fasilitasi untuk pendaftarannya ya. Maka itu jika tidak mengambil FCE harus dipastikan bahwa memang student tersebut terdaftar untuk IELTS ya. Jadi hanya 2 opsinya itu untuk SMA. Nah, peserta wajib mengisi form data siswa. Ya, kenapa kita meminta kembali untuk mengisi form data siswa? Ada melalui website Al-Wildan Islamic School. Karena untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan tulisan atau inginnya seperti apa yang dimasukkan ke dalam sertifikat seperti itu ya, karena itu nanti nama yang akan muncul di sertifikat ya. Nanti kalau masuk di website itu ada klik registration, kemudian Cambridge English Exam. Nah nanti mengupload juga bukti transfer examnya. Nah, untuk pemantapan persiapan exam dilakukan dalam kelas khusus, yaitu enrichment class, itu setiap Jumat. Ya, nanti di situ siswa akan dibekali juga dengan practice test booklet. Ya, nah nanti untuk keterangan lebih lanjut, jadwal dan segala macam enrichment class ini akan disampaikan lebih lanjut melalui surat resmi dari sekolah ya. Nah, biayanya sudah mencakup nanti ada placement test. Jadi nanti di awal akan ada placement test dulu untuk mengetahui kemampuan siswa itu di mana gitu di awal ya, sebelum melakukan pendalaman persiapan untuk exam. Ya, nanti akan diinfokan lebih lanjut, semua akan diinfokan nanti di surat resmi. Tanggalnya, kemudian harinya, nanti hasilnya juga ya. Kemudian ini sudah termasuk biaya ujian tentunya, dan sudah termasuk enrichment class dan practice test booklet, dan sudah termasuk pre-exam atau mock test. Mock test ini akan dilakukan biasanya 1 bulan sebelum exam day ya. Jadi itu paling lambat sebulan sebelum exam day. Mock test ini ya untuk mengetahui apakah selama kemarin pemantapan, enrichment class, kemudian pembekalan selama ini di kelas, selama mata pelajaran Inggris itu mereka sudah mendapatkan hasil yang baik, atau harus ada bagian-bagian yang perlu dipersiapkan lagi dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju ke exam day ya. Nah, kemudian Cambridge English Certificate itu juga tentu sudah termasuk ya hard copy. Nah, itu sekitar 8 mingguan lah setelah exam. Namun nanti sebelum hard copy itu diterima, nanti bisa mendapatkan soft copy-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini juga udah termasuk snack dan lunch, tapi hanya untuk exam day ya, bukan selama enrichment class ya. Jadi snack and lunch ini hanya pada hari H exam. Nah, nanti semua informasi ini, tanggal, dan termasuk pelaksanaannya, seperti apa teknikalnya, nanti semua akan kita rilis melalui surat resminya ya, termasuk virtual account untuk pembayaran program. Nah, kalau ini bisa melalui link ini atau masuk saja ke websitenya Al-Wildan ya. Nah, untuk registration-nya itu untuk yang Desember exam session FCE kita buka 15 Agustus sampai 4 September ya. Karena kita akan segera juga mempersiapkan mereka untuk enrichment class-nya ya. Karena waktunya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 3 bulan ya. Maka itu kita percepat. Bagi yang benar-benar mendesak ingin mengikuti ujian di Desember, maka kami buka pendaftarannya hingga 4 September saja ya. Nah, kemudian untuk yang April 2027 exam session itu
untuk flyers, untuk PET, SMP ya, SD SMP, kemudian untuk SMA yang memilih April 2027, nah itu sampai 30 Oktober pendaftarannya, ya. Nah, adapun terkait exam fee-nya, biayanya adalah untuk SD itu 1.750.000, SMP 2.100.000, kemudian SMA 2.300.000. Ini sudah include tadi ya, masuk semua ini yang nomor 4 sudah biaya mencakup ini semua. Oke. Nah, ini nanti kami akan lampirkan juga di surat untuk virtual account-nya, pembayaran ke sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ini. Nanti ini akan dirilis surat dari sekolah untuk Abu dan Umum sekalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Avi, for the clarifications regarding the CEQ implementation. I guess we move now to the question and answer session. Yeah. We have some questions here in the chat box. However, I believe that many of them have been answered by Mr. Yamin and Mr. Dimas by replying to them in the general chat to everyone. Oke, ya, tadi sudah disampaikan ya, kelas 9 itu PET, kemudian apakah kalau mengikuti LC ini Ananda Soleh bisa berhubungan dalam persiapan ini? Oke. Ya, jadi kalau yang sudah LC English ya tetap harus mengikuti nanti enrichment class, karena enrichment class ini lebih ke tips, strategi, dan format examnya. Ya, nanti examnya seperti apa, tipe pertanyaannya, komponen-komponennya, formatnya, kemudian latihan-latihan past papernya, soal-soal mock test itu nanti di enrichment class, ya. Jadi tetap nanti wajib mengikuti enrichment class. And then baik, nah kalau untuk di SMP nanti harus dicek dulu. SMP kemarin yang diikuti apa? Level apa? Kalau PET for schools, nah SMA itu adalah FCE for schools. Nah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung ya, untuk CEQ ini berjenjang ya, jadi dari SD, SMP, PET ya seperti itu. Sebenarnya tidak berdasarkan usia ya, berdasarkan kemampuan. Namun kalau di sekolah pasti kita akan menggolongkannya ke dalam tingkatan sekolah. SMP PET, nanti SMA itu FCE B2 ya, B2. Nah, nanti di atas FCE kalau Ananda ingin mengupgrade lagi untuk English ability-nya bisa ke C1 yang CAE Advance. Kemudian paling tinggi adalah C2 CPE Proficiency English. Nah, kalau sudah mencapai yang C2 CPE itu kita bisa disetarakan dengan native speaker untuk English ability kita ya, karena CEQ ini memang didesain untuk orang-orang yang bahasa Inggris adalah second language seperti itu ya. Maka kalau dia sudah mencapai level yang tadi CPE itu bisa sudah dianggap setara kemampuan bahasa Inggrisnya dengan native speaker ya. Jadi karena ini adalah pengembangan bahasa Inggris, maka kalau SMP sudah, nah dilihat lagi levelnya apa yang diambil. Kalau PET berarti SMA tetap harus ikut, yaitu FCE level ya. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa ke TICAE atau ke nomor WhatsApp saya, sepertinya sudah di-share tadi. Oke, and then next question, apakah manfaatnya siswa kelas akan masuk SMA? Ya, jadi abu-abu sekalian, di saat kita bicara sertifikat internasional ini,
Satu, sebenarnya ini bukan sekedar bicara kertasnya saja, sertifikatnya saja, ya. Sertifikat internasional itu tentu akan menambah portfolio anak, tentu akan menambah juga value anak di saat dia mau apply ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi yang terpenting adalah manfaatnya adalah English ability, kemampuan bahasa Inggris Ananda, seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang bertanya ini manfaatnya apa, sertifikat untuk kelas 9 yang akan masuk SMA negeri, itu tidak terbatas mau masuk negeri, mau masuk mana, ya. Intinya adalah mengembangkan language anak, kemampuan bahasa Inggris anak. Dan itu terbukti melalui sertifikat Cambridge itu. Karena itu kan diakui secara internasional. Sudah ada standarnya yang jelas, frameworknya yang jelas. Jadi kalau memang di situ dia good, ya berarti good bahasa Inggrisnya seluruh dunia, standarnya sama, ya. Jadi mau masuk di negeri nggak masalah, gitu kan? Kan masuk negeri Inggrisnya bagus kan nggak lebih bagus lagi kan, seperti itu. Tidak ada expirednya sertifikat ini. Nanti di kelas 2 itu FCE ujiannya beda-beda ini lagi ya, beda-beda level. Nah, untuk yang bertanya SAT itu nanti bisa langsung ke tim kami ya. Ya, untuk SMA kita memang standar B2 ya. Nah, tentunya bisa nanti setelah B2 ya harus bisa mengambil C1 dan C2 ya, tapi untuk SMA di Al-Wildan menstandarkan SMA sudah lulus at least B2. Sudah dibaca, akan ikut ujian. Oke. Ada lagi yang belum dijawab? Sudah semua ya? Tidak ada expired. Nah, untuk terkait placement test, kemudian nanti pelaksanaan enrichment kelasnya, itu nanti kita akan rilis surat dari sekolah, ya. Termasuk tadi virtual account-nya, karena masing-masing cabang berbeda nanti virtual account-nya. Ini beda dengan virtual account untuk pembayaran SPP ya, Abu Umu, dan ada virtual account sendiri yang untuk Cambridge English, dan masing-masing cabang, masing-masing level berbeda. Enrichment class bayar lagi kah? Tidak. Ini tadi sudah termasuk yang tadi biayanya tadi, exam fee tadi sudah include semua, ya. Oke, bagaimana? Oke, ada lagi? Ini. Untuk enrichment, oke, sudah dijawab ya. Wow, so many questions. Many questions are already answered in the replies, Ms. Evie. So I have to check which one that hasn't been answered. Oh ya, enrichment class tidak ada lagi pembayaran. Oke. this one, apakah ada pretest untuk Ananda walaupun SMP, tapi jangannya sudah bisa ikut SMA, sehingga tidak perlu mengulang walaupun tidak ada sertifikat. Apakah ada jadwal lain untuk enrichment karena sudah jadwal les di tempat lain untuk Fiona? Oke. Nanti bisa menghubungi tim AE ya untuk yang ada seperti ini, special occasion seperti ini. Nanti kita coba diskusikan karena sudah ada jadwalnya di Jumat sebetulnya. Nanti bisa menghubungi tim kami. Hari Jumat
Okay, Miss Evie, how about if we take some questions from the raised hands in the group Oke. while replying to the rest in the chat box? Yeah. Oke. Okay, let's give the floor to Ditya. Ditya, please, the floor is yours. Are you here? Ya, Oh. Assalamualaikum. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Ustazah, nama saya Ditya, saya umunya siswi di kelas Al-Wildan 12. Kebetulan anak saya kelas 9. Ini saya mau tanya nih, kalau tidak ikut tes tes ini, apakah tidak apa-apa atau bagaimana ya, Ustazah? Iya, baik, makasih. Tadi sudah disampaikan di awal untuk graduate outcomes, standar untuk lulusan Al-Wildan, SD, SMP, SMA, ya. Karena ini TICAE, American Europe International Program. At least pada saat mereka meninggalkan Al-Wildan atau nanti lanjut lagi, mereka mempunyai satu kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ya kan? Karena tapi terukur dengan tadi certification dari Cambridge itu. Seperti itu. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa ini mandatory buat kelas akhir ya. Seperti itu. Oh, berarti ini wajib ya, Ustazah? Wajib untuk kelas akhir, untuk kelas 6, 9, dan 12. Tapi kelas 12 yang memilih IELTS itu tidak wajib mengambil FCE. Yang IELTS nanti kita juga, tadi ada pertanyaan sekalian saya jawab, yang untuk IELTS kita nanti fasilitasi untuk membantu mendaftarkannya ya, segala macam, namun pelaksanaannya tidak bisa di sekolah. Kalau IELTS ya, karena jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada minimum untuk pelaksanaan, namun so far untuk IELTS harus dilaksanakan di center, exam centernya. Berarti kalau tidak mengikuti, tidak bisa lulus dari. Berarti kalau tidak mengikuti tes tidak lulus gitu, Ustazah? Untuk special occasion seperti itu, kita rekom untuk menghubungi kami, karena kita juga perlu tahu juga kenapa tidak mengikuti seperti itu, gitu kan. Dan salah satunya certification ini adalah untuk membedakan dengan program-program lainnya, TIC lainnya. Dan ini adalah international certificate atau international exam yang satu bisa dibilang paling murah di antara international exam lainnya, dan ini sangat bermanfaat untuk anak. Seperti saya bilang tadi, tidak hanya sertifikatnya, tapi kemampuan dia dan kepercayaan diri dia dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Apa buktinya? Proven by certificate ya, international, yang diakui secara internasional ya, bukan local English course seperti itu. Ya. Oke, berarti saya nanti kebetulan kan kami nih untuk sekarang belum membutuhkan nih. Insya Allah nanti kalau misalkan kelas 12 baru. Berarti kalau yang belum membutuhkan bisa langsung konfirmasi ke sekolahnya langsung ya, Ustazah? Jadi gini, itu bukan masalah membutuhkan tidak membutuhkan. Kami ingin bertemu dengan siapa yang merasa belum tidak bisa melakukan exam ini. Tentunya akan ada diskusi dan konsultasi, karena ini program ya, seperti itu ya. Jadi jadi bukan masalah membutuhkan atau tidak, ini program sekolah yang kita memang sudah jadikan ini standar untuk PICAE. Tapi kita membuka forum jika ingin berdiskusi, kita juga ingin tahu gitu kan, mungkin ada kendala lain atau apa. Nah, kita membuka forum diskusi. Silakan menghubungi kami. Oke, terima kasih sebelumnya, jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. We proceed to from the raising hands. Chika, Chika, yes. Assalamualaikum. Saya Cika dari kelas 6 Inter 1, mewakili siswa Ali. Saya mau tanya,
biidznillah anak saya dapat B1 untuk skor tes English-nya. Tapi tadi dari penjelasan slide-nya itu dijelaskan bahwa untuk primary school itu flyers levelnya. Dan untuk B+++ itu masuknya ke SMP. Apakah kalau misalkan kami ambil tes ini, apakah kemudian anak saya jadinya ikut kelas SMP untuk melakukan tesnya dan mengenai biayanya juga bagaimana? Karena tadi kan untuk level SD itu 1.750.000 dan untuk level SMP kalau saya nggak salah itu 2.100.000 untuk PET-nya. Itu bagaimana ya? Karena ini kan cross jenjang dan jadwal ujiannya pun examnya SD tadi di tanggal 3 April dan SMP SMA akan dilakukan di tanggal 10 April. Artinya ada perbedaan jadwal dan juga biaya tentunya yang jadi highlight bagi kami. Boleh dijelaskan mengenai ini? Terima kasih. Iya, baik, Umu. Iya, jadi Ananda sudah pernah mengikuti ujian CEQ gitu, B1 atau hanya pernah placement test? Umu Cika? Mana? Xiao, Mr. Milad? Umu Cika. Yes, still here, but mute. Ya. Belum pernah Ustazah Evi. Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi di bulan ini diberikan link untuk melakukan tes English dan skornya diupload ke link form yang kayaknya link ke sekolah ya. Dan itu baru pertama kalinya kami lakukan Iya, tes. berarti Baru placement Oke, test. baru placement test. Oke, jadi gini, nanti untuk semuanya yang ujian di tahun ini, itu kita akan adakan dari kita sediakan seperti itu. Nah, nanti apa namanya nanti kita lihat kadang kalau B1 juga kalau B1-nya masih low banget gitu ya kita tetap masuknya ke A2 seperti itu. Makanya kita standarkan SD itu di flyers, SMP di B1, SMA di FCE seperti itu. Ya. Jadi nanti ini aja ikutin ini dulu apa informasi dari kami selanjutnya karena masih ada jenjang lagi setelah ini ada placement test dan yang lebih akurat ya seperti itu. Oke, tapi bagaimana kalau hasilnya nggak berubah? Apa yang akan terjadi dengan jadwal dan biayanya berarti, Miss? Kalau hasilnya nggak berubah artinya maksudnya studentnya ternyata B1. B1 atau nah, bahkan B1-nya itu pun kita harus lihat dulu nanti. B1-nya apakah memang B1 yang karena ada yang dia B1-nya yang low banget. Nah, itu kita untuk save-nya student kita ambil di A2-nya seperti itu. Tapi kalau memang ternyata B1-nya tinggi sekali berarti ini kan special ini ya. Apa namanya condition ya. Nah, itu nanti coba kita diskusikan mungkin dia ambil PET khusus seperti ya, of course harganya ya untuk PET karena ini kan bukan kita yang menentukan biaya exam kan dari Cambridge ya, Umu. Oke, iya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, sedikit menambahkan, Om. Jadi buat semua, apabila memang di dalam placement test, karena nanti materi placement test juga dari link dari Cambridge juga, jadi bukan dari kita. Sekiranya nanti beberapa anak-anak kita ada yang mendapatkan nilai yang memang ternyata dia betul-betul sangat tinggi ya, karena memang alhamdulillah anak kita banyak sekali yang seperti itu, maka untuk pengikut keikutsertaannya itu pasti akan menyesuaikan. Tapi tentunya nanti secara spesifik akan didiskusikan karena memang ada beberapa anak-anak kita yang memang memiliki kapasitas lebih daripada di usianya dan itu cukup banyak. Di tahun-tahun lalu juga kita dapatkan. Jadi nanti untuk keikutsertaannya disesuaikan dengan kompetensi anak tersebut dengan jadwal mengikuti jadwal level tersebut dan biayanya. Demikian
Barakallahu. Okay, thank you. I guess we proceed to the last question from the floor. 12 AE Mahaga Signoraya. Round to answer, please. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Ini anak saya yang kelas 12 ya, pingin yang ikut yang Desember. Ya. Nah, pingin tahu kalau seandainya hasil ujiannya tidak sesuai dengan misalnya nih ekspektasi kita. Ya. Ini misalnya, apakah ada retake untuk itu? Misalnya mungkin nggak di sini atau mungkin di lembaga yang berafiliasi juga dengan IELTS-nya gitu ya. Nah, apakah ada mekanisme seperti itu gitu, dan apakah akan ada biaya atau memang ada fasilitas juga yang untuk retake? Karena kalau lihat dari jadwal yang disampaikan oleh Al-Wildan itu kan examnya hanya 2 kali ya, Desember sama April. Nah, sementara misalnya kita yang mau kita ambil yang di Desember ini dengan ekspektasi bisa masuk kemana-mana, ternyata ya mungkin karena kondisinya kurang fit atau bagaimana, kurang gitu ya, kita mau retake. Nah, itu sih. Kemudian udah itu dulu aja biar singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik Abu. Untuk yang Desember, untuk FCE, kalau untuk level FCE itu jadwal yang mengeluarkan dari Cambridge, UK. Dan untuk Desember itu hanya ada 2. Di 5 Desember dan 12 Desember ya. Nah, kita memilih yang 12 Desember. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, nah sekarang hasilnya itu kan keluar paling cepat 4 sampai 6 minggu ya, seperti itu. Nah, kalaupun retake tidak mungkin di Desember gitu. Nah, kita memang memilih April karena memang ada jadwal di April setelahnya, karena setelah Lebaran dan segala macam. Nah, ada juga jadwal sebelum April sebetulnya, seperti itu. Ya kan? Nah, untuk masalah retake tadi, itu harus mendaftar lagi, harus kecuali memang pada hari H sakit. Nah, itu pun harus ada surat dokter seperti itu. Nah, itu boleh, misalnya dia nggak harusnya dijadwalkan tanggal 12, ternyata dia sakit. Nah, dia bisa retake, artinya bukan retake, ngambil ujian, reschedule di hari yang lain itu tanpa dikenakan biaya. Tapi kalau sudah mengambil ujian, kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi, terus mau ngambil lagi, nah itu berarti register lagi, tetap dikenakan biaya lagi, seperti itu. Gitu, Abu. Baik, terima kasih. Ya, Mas. Okay, Miss Avi, how about to scroll down up the last few questions in the chat box, please? Oh ya. It's a question. Apakah program ini sudah tiap tahun ya? Ini sudah dari 3 tahun yang lalu. Program ini ya. The last one. Which one? Ya. Setelah sosialisasi ini nanti kita akan umumkan terkait dengan itu enrichment untuk tahun ini. Ya. Jadi disesuaikan pula dengan, kan nanti ada pendaftaran dan sebagainya, dan pelaksanaannya di Friday afternoon. Jadi enrichment ini dilakukan setelah asar hari Jumat. Nanti untuk technical things-nya semua akan dipaparkan lebih lanjut melalui surat, termasuk pendaftaran, link pendaftaran, virtual account, kemudian persiapan kelasnya, jamnya, seperti itu. Kemudian placement test-nya kapan, seperti itu. Termasuk mock test. Ya. Baik. Oke. Bismillah. Okay, should we take the last question from the raising hands, Khalifa, before we close our session for today, please? Okay, so this is the last question for today before we close our session. Khalifa, yes.
You can unmute. Ummu Khalifa. Assalamualaikum Ustaz. Yes, Abu Khalifa here. Oh yeah, okay. Abu Khalifa, yes. Just my question. Pertanyaan saya adalah, kan misalnya itu tadi IELTS gunanya untuk apply ke sekolah lain ya, kalau dari dari Wildan pindah ke tempat lain. Bagaimana kalau melanjutkan ke Wildan lagi, Ustaz? Kemudian apa masih diperlukan apa tetap ngikutin tes dan itu? Terima kasih. Ya, baik, Abu. Ini kelas berapa ya, Abu? Kelas 9, kelas 9. Oke, kelas 9. Jadi kalau ini untuk yang kita bahas ini tadi adalah untuk Cambridge English exam, dan per jenjang itu ada levelnya masing-masing. Nah, kalau untuk SMP ya tadi yang udah disampaikan PET. Kalau dia melanjutkan ke SMA manapun, nanti kalau dia mau mengambil yang lebih tinggi lagi, FCE namanya. Nah, karena di Alwil dan SMA-nya juga mengambil FCE, jadi kalau Ananda nanti melanjutkan ke SMA Alwil dan tentu akan ada exam lagi nanti di kelas 12, yaitu FCE. Seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tidak melanjutkan di Al-Wildan atau sekolah lain, let's say SMA mana yang dia tidak ada program jenjang peningkatannya lagi untuk bahasa Inggris ini, nah itu bisa mengikuti di exam center juga, atau bisa nanti ada juga alumni gitu yang masih menghubungi kita seperti itu. SMA-nya tempat lain, kemudian dia ikut di kita. Seperti itu untuk FCE-nya. Nanti setelah FCE selesai, dia pingin upgrade lagi seperti saya bilang tadi, di atas FCE ada 2 level lagi, advance dan proficiency. Proficient. CAE, CAE, sama CPE. Seperti itu. Jadi ini untuk benar-benar mengembangkan kemampuan bahasa Inggris Ananda. Seperti itu, Abu. Okay. Bismillah. Okay, so I think we have reached the end of our meeting today. However, if there are any inquiries or any questions, please feel free to refer back or to contact the TICAE team. Yeah. Okay, I guess that's all for today. Shortly, the letters will be shared to the parents. You find all the information about CEQ and about the requirements and instructions. Also, you find the contact numbers there to contact TICAE team for any inquiries. Thank you very much. We will stop here. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So